Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam anak-anakku sekalian. Bagaimana keadaan kalian semua? Semoga kita selalu sehat dan harus tetap semangat. Oke, ketemu lagi sama Bu Lastri dalam mata pelajaran PKK pada KD Analisa Keuangan Usaha, atau di sini kita mencari nanti harga pokok produksi atau HPP, ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, harga pokok produksi atau disebut juga dengan HPP yaitu segala unsur biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Oke, jadi Ibu ulangi lagi, apa itu HPP atau harga pokok produksi? Segala unsur biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi suatu produk. Nah, itulah yang dikatakan dengan harga pokok produksi atau HPP. Nah, harga pokok produksi atau HPP tersebut ada dua jenis biayanya dalam kategori besar ya Dek ya. Yang pertama namanya yaitu biaya variabel, yang kedua namanya yaitu biaya tetap. Apa itu biaya variabel? Yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk bisa memproduksi suatu barang dan jasa, atau disebut juga dengan biaya bahan baku. Nah, itulah yang dikatakan dengan biaya variabel. Kemudian yang kedua yaitu biaya tetap, yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan meskipun perusahaan tidak melakukan proses produksi. Contohnya, ayo apa? Yaitu biaya listrik, biaya gudang, upah karyawan, perawatan alat-alat, dan lain-lain. Nah, itulah yang dikatakan dengan biaya tetap. Oke? Jadi Ibu ulang lagi, ada unsur atau ada dua unsur untuk perhitungan HPP. Yang pertama, biaya variabel, yang kedua, biaya tetap. Kita lanjutkan. Perhitungan harga pokok produksi atau HPP adalah dengan menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan. Dengan menghitung seluruh biaya, maka kita akan tahu modal yang akan kita keluarkan untuk memproduksi suatu produk. Ya, berarti HPP harus menjumlahkan semua biaya yang kita keluarkan. Oke? Kita lanjutkan. Ini contohnya ya Dek, contoh perhitungan biaya variabel. Ingat tadi, untuk HPP ada dua biaya. Yang pertama yaitu biaya variabel, yang kedua yaitu biaya tetap. Biaya variabel adalah biaya bahan baku. Biaya tetap yaitu contohnya tadi itu ada biaya tenaga kerja dan sebagainya. Oke? Nah, kita lanjutkan dengan biaya variabel yang pertama dulu. Biaya bahan baku. Nah, ini contoh. Bahan-bahan yang diperlukan, Ibu contohkan di sini ya, untuk memproduksi 10 pop cake setiap harinya. Nah, terdiri dari keju 2 pak, itu harganya sudah ada, trimit 1 bungkus, harganya juga, tepung terigu 4 kg, 60.000, telur 1 kg, 23.000, margarin 1000 gram, 40.000, gula pasir 1,5 kg, 19.000, garam 100 gram, 2.000, buttercream 1000 gram, 50.000, coklat kompon 3 bungkus, 90.000, sprinkle rainbow 400 gram, 60.000. Ini contoh ya Dek ya, harganya juga contoh gitu. Mungkin ada yang tinggi dari pasaran, malah ada yang rendah juga dari pasaran. Tidak masalah, ini sebagai contoh. Nah, total biaya yang kita keluarkan untuk bahan bakunya yaitu 419.000. Nah, bungkus pop cake 1 bungkus 1.000 per bungkus. Jadi cupnya gitu ya, bungkus cupcake
1.001 bungkusnya. Nah, itu perhitungan biaya variabelnya sebagai contoh. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk sekarang biaya tetap. Yang tadi kan biaya variabel, sekarang masuk ke biaya tetap. Nah, perhitungannya bagaimana? Ini contohnya dalam memproduksi pop cake tadi. Nah, kita membutuhkan biaya tetap terdiri dari satu, biaya listrik sebesar 165.000 per bulan, kemudian biaya gas 150.000 per bulan, kemudian biaya tenaga kerja atau karyawan kita sebanyak 2 orang, yaitu dengan gaji 1.500.000 per bulan. Ini sebagai contoh aja ya Dek ya. Nah, itulah yang dikatakan dengan biaya tetap. Nah, jadi kalau kita jumlahkan biaya variabel per buah, tadi udah ditotalkan semuanya ya, kemudian kita bagi ya berapa jumlah produksi kita, jadi per buahnya yaitu, biaya belum per buah ya Dek ya, belum, masih total biaya variabel per bulan 13.470.000 rupiah, kemudian biaya tetapnya yaitu 1.815.000 rupiah. Jadi total per bulan biayanya yaitu 15.285.000 rupiah. Ini ya Dek ya, Ibu menjelaskan yang ada di sini. Kemudian target produksi per bulan kita targetkan yaitu 900 buah. Oke, harga pokok produksi untuk satu pop cake per bulan yaitu Rp16.983. Nah, sekarang perhitungannya dari data di atas, harga jual untuk satu pop cake dibulatkan menjadi 17.000. Untuk penentuan keuntungan dari tiap pop cake, misalnya kita ambil keuntungan 30% dari harga produksi tadi. Ingat, dari harga produksi yaitu biaya variabel ditambah dengan biaya tetap. Nah, maka penjualnya harus menjual sebanyak 22.000 per bungkus karena kita ambil keuntungan 30% dari total semua biaya seperti ini. Karena total semua biaya nanti itulah harga pokok produksi ya. Ini total semua biaya, ini harga pokok produksinya, kemudian keuntungannya kita ambil 30% dari harga pokok produksi ini, maka per bungkusnya yaitu Rp22.000. Oke? Nah, sekarang silakan kamu coba cari-cari sendiri ya. Oke, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, kita menjelaskan sekarang titik impas atau break even point, BEP namanya. Nah, titik impas ini kita perhatikan, ini yang merah ini ya Dek, ini adalah titik biaya. Kemudian yang biru ini adalah penjualan. Nah, bertemunya titik yang biru penjualan dengan biaya atau beban. Nah, di sini ya terjadilah titik pertemuan, inilah yang dikatakan dengan titik impas atau break even point ya. Nah, di mana di sini kita perhatikan kalau kita tarik garis di sini, ini adalah biaya tetap yang kita keluarkan setiap bulannya. Kemudian yang di atas ini, nah yang di atas ini sampai ini adalah biaya variabel. Ya, biaya variabel nanti biaya bahan baku, biaya tetap tuh, biaya tenaga kerja, biaya listrik, biaya gas dan segala macamnya, air dan segala macamnya. Nah, seperti ini. Ini adalah biaya variabel, kemudian ini dari ini adalah biaya tetap. Terjadinya perpotongan antara titik penjualan dengan titik biaya, itulah yang dikatakan dengan break even point. Oke? Nah, jadi apa sebetulnya yang dikatakan dengan break even point atau BEP? Yaitu kondisi di mana keuangan perusahaan tidak mendapat keuntungan atau tidak mengalami kerugian dari proses produksi. Nah, dengan kata lainnya ini balik modal gitu ya Dek ya. Nah, perhitungan BEP dirumuskan agar perusahaan mengetahui jumlah minimal produksi yang harus terjual agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Hal ini dikarenakan perusahaan masih harus membayar biaya tetap seperti biaya tenaga kerja dan biaya listrik itu. Oke? Nah, itulah
BEP dan kenapa orang menghitung BEP gitu. Oke? Nah, perhitungan BEP, cara kita menghitung BEP ada 3 cara. Yang pertama yaitu biaya tetap kita bagi margin kontribusi per unit. Nah, ini cara pertama ya, kita menghitung break even point itu, titik balik modal itu istilahnya ya. Kemudian apa itu? Nah, biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit, yaitu hasil yang ingin dilihat dalam satu unit penjualan. Kemudian cara yang kedua yaitu biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi terhadap penjualan. Nah, yaitu hasilnya dalam bentuk rupiah nanti. Oke. Kemudian yang ketiga, biaya tetap dibagi 1 kurang biaya variabel bagi penjualan. Nah, hasilnya dapat dilihat dalam bentuk rupiah juga. Nah, sekarang kita jabarkan satu-satu menghitung BEP ini. Apakah cara pertama yaitu biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit, atau cara kedua biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi terhadap penjualan, atau cara tiga biaya tetap dibagi 1 kali biaya variabel bagi penjualan seperti itu. Oke? Kita lanjutkan. Oke, contoh yang pertama yaitu contoh perhitungan mencari break even point atau BEP dengan biaya tetap dibagi margin kontribusi per unit. Bagaimana? Ini Ibu contohkan ya. Jenis produksi kita 1.000 bungkus nasi kucing per hari. Ini contoh ya Dek ya. Jadi kita memproduksi sebanyak 1.000 bungkus nasi kucing per hari. Biaya variabel dari 1.000 bungkus nasi kucing per hari itu yaitu 1.500. Ini biaya variabelnya. Itu biaya bahan bakunya. Kemudian biaya tetapnya yaitu Rp500.000. Nasi kucing dijual dengan harga 2.500 per bungkusnya. Hitunglah jumlah nasi kucing yang harus diproduksi agar perusahaan mencapai titik impas atau break even point. Titik impas atau titik balik modalnya. Oke, tidak beruntung dan tidak merugi. Itulah yang dikatakan dengan titik impas. Jadi, sesuai dengan rumus yang Ibu jelaskan cara yang pertama ya tadi, yaitu margin, rumusnya BEP yaitu biaya tetap atau fixed cost dibagi dengan margin kontribusi per unit atau P kurang V, seperti itu ya. Nah, di sini ini rumusnya. Nah, untuk mencari rumus ini kita harus tahu dulu. Nah, bagaimana untuk mendapatkan margin kontribusi per unit? Nah, sekarang rumus untuk mencari margin kontribusi per unit sama dengan harga jual per unit kita kurangin dengan biaya variabel per unit. Nah, sekarang kita lihat dari soal di atas, harga jual per unit yaitu di sini udah dijelaskan tadi yaitu 2.500. 2.500 kita kurang biaya variabel yaitu 1.500. Ini 1.500 biaya variabel tadi ya. Maka dapat 1.000. Ya. Nah, jadi BEP-nya yaitu biaya tetap. Berapa biaya tetap tadi? 500.000 per atau dibagi dengan margin kontribusi per unit yaitu 500.000 per 1.000. Karena dari ini ya kita dapat ya biaya tetap 500.000, kontribusi margin kontribusi per unit sudah dapat di atas tadi yaitu 1.000. Jadi 500.000 dibagi 1.000 dapatnya adalah 500 bungkus. Jadi titik ya impasnya atau break even point saat kita memproduksi nasi kucing per hari, kalau kita tidak beruntung tidak berlaba, yaitu sebanyak 500 bungkus per hari, baru kita tidak rugi gitu, tidak beruntung dan tidak rugi, yaitu harus memproduksi sebanyak 500 bungkus per hari. Oke? Nah, itulah cara mencari ya titik impas atau break even point cara pertama. Oke? Untuk pembuktian BEP tadi atau break even point dari cara pertama tadi, kita perhatikan ya. Penjualan 500 bungkus dikali 2.500
hasilnya yaitu Rp1.250.000. Kemudian biaya variabel untuk 5 bungkus nasi kucing tersebut kita kalikan dengan 1.500, yaitu hasilnya itu Rp750.000. Margin kontribusinya yaitu Rp500.000. Biaya tetapnya Rp500.000. Jadi laba perusahaan kalau kita jumlahkan ini dapatnya yaitu jadi 0 ya. Kita apakan ini dapatnya jadi 0. Oke, kita perhatikan, kita lanjutkan untuk cara yang kedua yaitu perhitungan break even point dengan biaya tetap dibagi rasio margin kontribusi dibagi dengan nilai penjualan. Ini cara kedua ya Dek, yaitu rasio margin kontribusi adalah margin kontribusi dibagi dengan nilai penjualan. Rasio margin kontribusi adalah penjualan dikurangi dengan biaya variabel, hasilnya dibagi penjualan dan dikalikan 100%. Nah, kalau kita buat rumusnya seperti ini. Rasio margin kontribusi sama dengan penjualan dikurang dengan biaya variabel per penjualan kali 100%. Nah, jadi BP-nya sama dengan biaya tetap atau fixed cost ya, biaya tetap tadi ya. Kemudian per atau dibagi dengan margin rasio margin kontribusi. Mana untuk mendapatkan rasio margin kontribusi ini rumusnya sudah ada di atasnya. Oke, nah itu kalau kita menggunakan cara kedua yaitu perhitungan BEP atau break even point atau titik balik modal dengan biaya tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi dibagi dengan nilai penjualan. Cara kedua. Kemudian untuk cara yang ketiga yaitu perhitungan break even point atau titik balik modal ya, titik impas dengan biaya tetap dibagi ya 1 kurang dalam kurung biaya variabel dibagi dengan penjualan tutup kurung. Nah, BEP-nya di sini sama kita rumuskan begitu ya Dek ya. 1 dikurang biaya tetap atau fixed cost per biaya variabel dibagi penjualan. Jadi kita cari dulu biaya variabel dibagi penjualan. Setelah itu setelah dapat maka biaya tetap kita bagi dengan hasil tadi. Kemudian 1 kita kurangin dengan ini. Oke? Nah, itulah cara ketiga dari perhitungan atau mencari break even point atau titik impas. Oke? Nah, untuk mencari seperti margin atau istilahnya itu seperti margin ya Dek, yaitu tingkat keamanan. Nih maksudnya apa pula ini tingkat keamanan? Nah, adalah besarnya rasio selisih penjualan aktual kita kurangi penjualan titik impas terhadap penjualan aktual, atau dengan kata lain tingkat kemampuan penjual terhadap kemungkinan kerugian. Nah, kita beri contoh soal di sini. Bulan ini nasi kucing berhasil terjual 800 bungkus. Nah, titik keamanannya bagaimana? Ya, sama dengan penjualan aktual. Nah, tadi udah disebutkan tadi di atas ya Dek, di dalam definisinya. Penjualan aktual kita kurang dengan titik impas per atau dibagi dengan penjualan aktual. Nah, sekarang sama dengan kita berikan contoh tadi 800 ya bungkus ya, 800 kurang 500 titik impasnya kan berada pada 500 tadi ya, dengan pencarian sebelumnya 500 per 800 hasilnya yaitu 0,375. Kalau dipersentasekan jadi 37,5%. Itulah seperti marginnya atau tingkat keamanannya. Oke. Selanjutnya ada lagi perhitungannya ya, periode balik modal. Apa pula yang dikatakan dengan periode balik modal? Merupakan
titik balik modal usaha yaitu perbandingan ya antara total investasi dengan keuntungan yang diperoleh. Nah, itulah yang dikatakan dengan periode balik modal. Jadi, maksudnya bagaimana ini? Pengembalian investasi suatu industri dapat ditunjukkan dengan perhitungan payback period atau periode balik modal. Payback period adalah waktu minimum untuk mengembalikan investasi awal dalam bentuk aliran kas yang didasarkan atas total penerimaan dikurangin semua biaya. Nah, dulu Ibu di pelajaran administrasi keuangan di kelas 11, Ibu pernah menjelaskan kepada kalian tentang aliran kas. Nah, sekarang antara mata pelajaran atau mapel keuangan itu erat sekali hubungannya dengan PKK karena akan diulas juga dengan PKK. Oke, jadi periode balik modal sama dengan total biaya investasi kita bagi dengan laba bersih. Berapa total biaya investasi kita? Kemudian kita bagi dengan berapa laba bersih kita. Itulah periode balik modal. Oke? Kita lanjutkan. Aset tetap. Nah, di keuangan dulu kita juga sudah belajar mana yang termasuk ke dalam aset tetap atau aktiva tetap, yaitu yang di sini ya, jumlah barang-barang yang dimiliki dalam proses produksi. Apa saja barang-barang yang kita miliki dalam proses produksi? Bukan bahan baku ya, Dek, tapi barang-barangnya. Yaitu aset tetap tidak termasuk untuk menghitung HPP. Namun, penjumlahan aset tetap akan dimiliki penting untuk mengetahui agar kita tahu kapan balik modal. Nah, itulah perhitungannya. Jadi, dia tidak termasuk ke dalam perhitungan HPP, namun penjumlahan aset tetap akan penting untuk mengetahui agar kita tahu kapan balik modal terjadi. Oke? Kita lanjutkan. Perhitungan balik modal. Ini contoh saja ya, Dek ya. Misalnya biaya pembangunan suatu toko, kita contohkan itu aset kita ini ya, aset tetap ya, yaitu 350 juta rupiah. Pembelian etalase dan rak 5 juta rupiah, pembelian kulkas 5.500.000 rupiah, pembelian mesin kasir 12 juta rupiah, pembelian peralatan pengangkut barang 10 juta rupiah, pembelian barang-barang isi toko 50 juta rupiah, pembelian 2 AC masing-masing yaitu 5 juta rupiah. Laba bersih per bulannya adalah 20 juta rupiah. Nah, tadi sudah ada rumusnya sebelumnya ya, perhitungan balik modal ya. Periode balik modal sama dengan total biaya investasi per laba bersih. Jadi nanti kita total semuanya, yaitu coba di total semuanya, Dek, berapa perhitungannya kamu total, kemudian kamu bagi dengan berapa laba bersihnya ya. Nah, kemudian perhitungan. Nah, ini kalau seandainya angkanya, kayaknya angkanya agak berubah ya, Dek ya. Kalau seandainya 392.500 rupiah dibagi dengan 10 juta, kalau ini kan 20 juta ya, ini 10 juta ya, Dek. Ini juga nanti kamu total semuanya. Nah, kemudian berapa dapatnya, kemudian berdasarkan perhitungan ke atas, modal toko akan kembali pada bulan ke-20. Ini 19 ini dijadikan 20, digenapin jadi 20 gitu. Jadi pada bulan ke-20 nanti kita sudah balik modal seperti itu. Tapi ini angkanya berbeda ya, Dek, dengan angka yang di atas gitu. Oke? Nah, coba kamu hitung yang di atas ini adalah tugasmu menghitung, kemudian bulan berapa modal kita akan balik kayak gitu. Ini contoh bagi Ibu yang di bawah ini. Di
di sini ini contoh bagi Ibu, karena di sini laba bersihnya 10 juta, kalau ini adalah laba per bulannya adalah 20 juta gitu. Jadi perhitungan antara yang di bawah ini adalah contoh dari Ibu, kemudian yang di atas ini adalah kalian yang mencarinya nanti, oke? Nah, itulah untuk perhitungan balik modal. Oke, sekian dari Bu Lastri ya. Mudah-mudahan memberi penjelasan kepada kalian semua. Akhirul salam, Bu Lastri mohon maaf. Mohon maaf atas segala kekurangan Ibu. Ucapkan salam sehat selalu dan tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.